Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Syarifah Adilah dengan NIM 2119059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model IOC. Yang pertama yaitu pengertian model IOC. Model pembelajaran IOC ini yaitu lingkaran dalam lingkaran luar, yang mana siswa itu saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan berkelompok yang berbeda dengan singkat dan secara teratur, di mana separuh dari jumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap keluar, separuhnya lagi membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam. Siswa yang berhadapan membagi informasi secara bersamaan, dan siswa itu berada di dalam lingkaran luar yang berputar, kemudian berbagi informasi kepada teman yang di depannya dan yang seterusnya. Model pembelajaran IOC ini termasuk ke dalam pembelajaran kooperatif karena mengajarkan kepada siswa untuk keterampilan bekerja sama dan kolaborasi secara berkelompok. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan model IOC, di mana menurut Miftahul Huda, pelaksanaannya yaitu yang pertama, adanya separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil yang berdiri, melingkar, dan menghadap keluar. Selanjutnya, ada separuh kelas lainnya membentuk lingkaran besar yang berdiri menghadap ke dalam. Yang ketiga, ada jika kelas terlalu besar, maka kelas dapat dibagi menjadi dua kelompok, di mana tiap-tiap kelompok terdiri dari dua kelompok lingkaran yang menghadap keluar dan menghadap ke dalam. Selanjutnya, ada pada tiap-tiap pasangan yang berhadapan diberi tugas untuk didiskusikan dan pasangan itu disebut dengan kelompok dalam pasangan asal. Selanjutnya ada mereka berdiskusi, selanjutnya anggota lingkaran dalam dan di tempat, sementara anggota lingkaran luar bergeser 1 dan 2 langkah searah jarum jam, sehingga terbentuk pasangan-pasangan yang baru. Nah, selanjutnya ada juga pasangan-pasangan tersebut wajib membagikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan asal. Nah, selanjutnya dari pasangan-pasangan tersebut wajib membagikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan yang asal. Selanjutnya, pergeseran dihentikan jika anggota lingkaran dalam dan luar sebagai pasangan asal bertemu kembali. Nah, dalam di akhir, guru dapat memberikan ulasan maupun evaluasi hal-hal yang telah didiskusikan serta merumuskan kesimpulan bersama dengan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan model IOC, di mana dalam kelebihan model IOC ini yaitu adanya struktur yang jelas. Selanjutnya, yang kedua, memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan teratur. Selanjutnya, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Sedangkan, kekurangan model IOC ini yaitu membutuhkan ruang kelas yang besar, karena dalam ruangan kelas itu akan dibentuk lingkaran-lingkaran. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam metode pembelajaran, sehingga bisa memecahkan konsentrasi dan dapat disalahgunakan untuk bergurau. Selanjutnya, kekurangan model IOC ini agak sedikit rumit, karena dilakukan apabila tidak mendengarkan instruksi atau langkah-langkah, maka proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan terasa sulit atau akan menjadi kacau. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilah dengan NIM 2119071. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian B,
model debat. Yang pertama yaitu pengertian debat. Pada era terbuka seperti sekarang ini, debat bisa menjadi sangat penting. Artinya, debat memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan demokrasi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, debat bisa menjadi modal berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika anak didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri. Pengertian debat adalah: debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung oleh suatu pihak, yang disebut pendukung atau afirmatif, dan ditolak, diselenggarakan oleh pihak lain, yang disebut penyangkal, dan negatif. Model debat adalah model belajar dengan langkah-langkah siswa menjadi dua kelompok, kemudian dua duduk berhadapan. Siswa membaca materi bahan ajar untuk dicermati oleh masing-masing kelompok. Sajian presentasi hasil bacaan oleh perwakilan salah satu kelompok kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Begitu seterusnya secara bergantian. Guru membimbing, membuat kesimpulan, dan menambahkan bila perlu. Dengan demikian, siswa diajak untuk belajar mandiri dan mengujinya secara mandiri pula, dengan dibimbing guru. Model debat merupakan teknik pembelajaran untuk mempresentasikan argumen yang terdiri dari argumen yang mendukung dan menentukan isu. Model debat dapat digunakan bila hasil pembicaraan perlu diasah dan diteliti kebenaran kesimpulan itu lebih lanjut. Debat dalam kelas memiliki tujuan ganda, yaitu memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis dan analisis, serta sebagai perangkat otentik untuk mengetahui ranah pengetahuan. Prinsip-prinsip model pembelajaran debat yaitu: yang pertama, mengacu pada argumen-argumen yang dikemukakan secara logis. Yang kedua yaitu identif dengan pro dan kontra. Yang ketiga, model pembelajaran dengan tes. Maksudnya adalah siswa membaca materi bahan ajar untuk dicermati oleh masing-masing kelompok, kemudian sajian presentasi hasil bacaan oleh salah satu perwakilan kelompok dan ditanggapi salah satu kelompok yang lain. Yang D yaitu mengutamakan logika. Strategi debat. Dalam pelaksanaan pembelajaran debat, strategi yang sering digunakan adalah strategi pendapat. Strategi debat pendapat adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif berargumen, mengajukan ide-ide gagasan dari persoalan yang muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Strategi ini merupakan sebuah teknik hebat untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pahaman lebih mudah tentang bagaimana isu dan kompleks. Tujuan strategi debat pendapat adalah untuk melatih peserta didik untuk mencapai argumen yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang aktual di masyarakat sesuai dengan posisi yang diperlukan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Inayati, NIM 2119085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang langkah-langkah dari model debate dan kelebihan dan kekurangannya. Langkah-langkah untuk yang pertama, guru membagi siswa itu menjadi dua kelompok, ada yang pro dan ada yang kontra, dan duduknya itu berhadapan. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok tersebut.
Dan yang selanjutnya, setelah selesai membaca materi itu, guru menunjuk salah satu dari kelompok yang pro untuk berbicara. Kemudian setelah itu ditanggapi oleh kelompok yang kontra. Lalu demikian seterusnya sampai sebagian besar dari siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya. Yang selanjutnya, ide-ide dari setiap pendapat atau pembicaraan itu ditulis di papan pendapat sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Lalu guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Kemudian, dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Lalu, yang terakhir, untuk penilaian, guru melihat berdasarkan pengamatan guru pada aktivitas dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya, itu dalam model pembelajaran ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, memacu siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, itu melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat disertai dengan alasannya. Lalu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara baik. Dan kelebihan seterusnya yaitu tidak membutuhkan banyak media. Lalu model pembelajaran ini mempunyai kekurangan, diantaranya itu tidak bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Lalu pembelajarannya itu kurang menarik atau bisa dibilang monoton karena hanya ada pendapat dan tidak menggunakan media. Lalu siswa tersebut menjadi takut dan tertekan karena harus bisa berkomunikasi secara langsung untuk mengungkapkan pendapatnya dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa harus memahami materi itu sebelum melakukan perdebatan tersebut. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.